Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar Microsoft PowerPoint. Baik, kita buka aja langsung program PowerPoint yang ada di komputer kita. Untuk mengaktifkannya, teman-teman bisa langsung aja double klik icon PowerPoint yang ada di desktop. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini, teman-teman diminta untuk memilih salah satu template yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Tentunya, template yang kita pilih nanti harus sesuai dengan presentasi yang akan kita buat. Oke, sebagai contoh, kali ini saya akan pilih blank presentation. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan slide baru. Caranya, kita pergi ke menu home, kemudian pilih new slide, kemudian kita pilih salah satu, contoh blank. Nah, selain itu kita juga bisa klik kanan di sini, kemudian pilih new slide. Nah, seperti ini. Klik kanan, pilih new slide. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, kita klik dulu slide-nya yang akan kita tambahkan gambar. Kemudian kita pergi ke menu insert, kita pilih picture. Oke, kita cari picture yang ada di komputer kita. Nah, misalkan saya akan menambahkan gambar ini, misalkan. Kemudian pilih insert. Baik, untuk memperbesar atau memperkecil gambar, kita tarik yang ada di ujungnya, ujung gambar ya. Memperkecil, memperbesar. Tapi teman-teman tidak boleh memperkecil atau membesar dari tengah seperti ini ya. Nah, kalau dari sini, maka gambarnya nggak simetris seperti ini. Jadi untuk memperbesar atau memperkecil gambar dari ujung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan merubah warna backgroundnya. Oke, untuk warna background kita klik kanan, kemudian pilih format background. Nah, di sebelah kanan itu akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Yang pertama adalah solid. Solid itu jika kita akan menggunakan satu warna background. Misalkan saya pilih warna merah, maka slide kita berubah background menjadi warna merah. Kemudian ada pilihan gradient fill. Gradient fill ini kalau kita akan membuat backgroundnya itu bergradasi, gabungan antara beberapa warna. Contoh, saya pilih warna merah, kemudian yang di sini saya pilih warna kuning. Nah, di sini ada namanya gradient stop. Gradient stop ini bisa digeser seperti ini, atau bisa kita remove, kita hapus kalau tidak dibutuhkan. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan kemauan kita. Sampai sini jelas ya teman-teman. Kemudian ada pilihan lagi picture or texture. Nah, jika kita ingin background kita menggunakan gambar yang sudah kita siapkan, kita bisa pilih ini. Kemudian kita pilih file. Kemudian kita masukkan gambarnya. Contoh saya pilih yang ini. Nah, maka dia akan berubah gambar yang kita pilih. Kemudian ada lagi pattern fill. Nah, pattern fill ini cuma bentuk-bentuk aja. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Kalau warnanya mau diganti bisa, kita pilih warna hitam misalkan. Kemudian backgroundnya saya ganti warna merah. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman ya?
Baik, kali ini saya akan jelaskan bagaimana membuat desain di PowerPoint ya. Oh ya teman-teman, untuk menghapus kita tinggal klik kanan aja, kemudian pilih delete slide. Oke, saya akan menambahkan gambar seperti yang tadi ya. Kita pilih insert, kemudian picture, kita cari gambarnya. Saya mau yang ini, insert. Oke, kemudian saya perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian saya ganti warna backgroundnya jadi warna hitam, pakai solid aja. Ini saya tidak butuhkan. Baik, kemudian saya akan menambahkan shape. Insert, pilih shape, kemudian saya pilih warna shape putih ini yang bentuknya rectangle atau kotak. Saya buat di sini. Nah, untuk merubah warna shape, kita lihat di sini ada shape fill, shape outline. Shape fill untuk merubah warnanya, kalau shape outline digunakan untuk merubah warna garisnya. Saya akan tidak gunakan, pilih no outline. Nah, kemudian saya mau ganti warnanya menjadi hitam. Oke, kita bisa atur shape-nya. Saya mau pilih warna gradient. Kemudian warna merahnya saya ganti dengan warna hitam. Warna kuningnya saya ganti dengan warna putih. Kemudian directionnya saya pilih yang line left. Maaf, saya mau yang ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang warna putih ini saya akan rubah transparasinya. Jadi 100% aja. Yang warna hitamnya saya geser. Dan saya akan menambahkan di sini warna hitam lagi. Saya transparansinya akan saya rubah. Nah, kita atur di sini ya. Sampai sesuai yang kita mau. Saya perbesar aja setnya. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian saya close. Oke. Gambarnya sekarang saya akan rubah warnanya. Double klik, pilih color, dan saya pilih warna hitam putih. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks. Untuk menambahkan teks kita pilih insert. Kemudian ada dua di sini, ada word art sama text box. Saya mau pakai text box aja. Kita tinggal pilih, kita klik. Maaf, belum. Text box, klik. Nah, kita tinggal ketik aja. Nah, saya akan ketik misalkan itu ya. Kemudian saya letakkan di sini. Nah, untuk merubah warna kita pilih di sini, kemudian pilih colornya. Untuk memperbesar kita bisa tarik. Kalau misalnya tidak bisa, kita rubah size-nya. Nah, di sini. Tuh ya.
atau bisa juga dari sini. Nah, kalau seperti ini berarti shape-nya kurang lebar. Oke, kemudian untuk menduplikat, kita pilih copy, kemudian paste. Kita letakkan di sini misalkan ya. Kemudian tulisannya akan saya rubah. Kita blok aja. Sorry. Nah, seperti ini misalkan. Kita tarik biar dia tidak ke bawah, tidak ke enter gitu ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi nih teksnya. Di sini pilih text box, kita klik lagi. Saya ketik pendakian bersama Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Itu ya misalkan. Oke, saya mau letakkan di sini. Dan saya akan merubah warnanya jadi putih. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian kita atur nih biar dia di sebelah kiri semua gitu ya. Kita pilih left, nah maka dia akan sejajar. Oke, kita letakkan sesuai biar dia terlihat manis ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan gambar. Sama ya kayak seperti tadi, insert picture. Nah, saya tambahkan gambar logo. Nah, misalkan logonya ini saya letakkan di sini ya, di tengah-tengah seperti itu. Nah, saya akan menambahkan gambar lagi. Caranya sama, insert lagi, kemudian picture. Nah, ini saya akan menambahkan beberapa gambar. Caranya tinggal diklik, kemudian tekan Ctrl, klik lagi. Nah, kemudian pilih insert. Nah, seperti ini. Nah, seperti tadi ya. Kalau kita akan memperkecil gambar itu harus dari ujungnya. Ya. Nah, sekarang saya akan crop gambar-gambar ini. Nah, pertama kita pilih crop to shape, kemudian pilih oval. Nah, maka kan dia tercrop dengan bentuk oval. Kita pilih rasionya 1:1. Nah, seperti ini. Yang ini juga klik crop to shape, oval, pilih rasionya 1:1, kemudian diklik. Kita letakkan di sini. Yang ini juga mau saya diklik crop to shape, pilih oval. Saya pilih rasionya 1:1, kemudian diklik. Oke, kemudian saya akan memperkecil semuanya biar dia sama di blok semua. Kita pilih, kita perkecil seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita letakkan
di sebelah sini misalkan. Ya, oh ini terlalu besar, kita perkecil lagi nanti biar sama seperti yang lainnya. Nah, oke, saya letakkan di sini, atau mungkin di sini juga boleh. Nah, kemudian saya blok tiga-tiganya. Saya pilih distribute horizontal biar jaraknya sama. Kemudian saya pilih lagi, pilih middle biar dia di tengah-tengah. Oke, teman-teman, kalau dirasa kurang kecil silahkan diperkecil lagi. Nah, ini kita taruh di sini juga agar dia sejajar. Kita pilih distribusi horizontal, kita pilih middle. Nah, seperti ini teman-teman, gampang bukan? Untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Selamat belajar, terima kasih.